Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Rabanians ID. Ya memang tampilannya aja yang seakan-akan pinter, tapi ya memang orang ini dasarnya ya begitu, ya cocokmologi, ya nggak ngerti, ya malas tahu, dan akhirnya kesesat deh. Nah kali ini kita punya kewajiban untuk lurusin dia dan kita akan ajarin dia Alkitab sebenarnya kayak apa. Apakah bisa asal comot-comot kayak kitabnya yang kalau bahas tuh comot sana comot sini nggak lihat konteks. Tapi kan kalau kita kan harus melihat konteksnya gitu. Nah dia menuduh apa sih sebenarnya spesialnya Yesus itu? Toh yang lebih spesial dari Yesus banyak kok. Harusnya banyak yang dijadikan Tuhan selain Yesus. Ya apalagi dia membahas soal kenaikan ke surga. Daripada kita bingung-bingung, langsung aja nonton videonya. Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga, dan akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau Yesus diagung-agungkan karena Tuhan mengangkatnya ke sorga, malahan sebelum Yesus sudah ada nabi-nabi lain yang diangkat ke sorga. Misalnya ini dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Jauh sebelum Yesus, seorang tokoh Alkitabiah bernama Henokh telah diangkat oleh Tuhan ke sorga, sebagaimana bunyi ayat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, disebutkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Begitu pula dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 berbunyi, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian selain Henokh, nabi yang diangkat ke sorga menurut keyakinan Kristen adalah Nabi Elia. Sebagaimana disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 berbunyi seperti ini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bahkan dalam Alkitab Bible, Elia sendiri diceritakan akan turun kembali ke bumi, sebagaimana Yesus juga dikatakan akan turun ke bumi. Nah dalam Alkitab Bible, sebagaimana berbunyi dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5-6, berbuat demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sampai pada hari ini, penjamuan seder Yahudi, ya mereka menyediakan sebuah kursi kosong di meja perjamuan mereka, ya perjamuan makan mereka, sebagai antisipasi untuk Nabi Elia yang akan kembali untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias sesuai nubuat dalam Maleakhi tadi. Akan tetapi, kenaikan Henokh dan Elia dalam Alkitab ini menimbulkan kontradiksi, karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 menyebutkan bahwa tidak ada yang naik ke sorga sebelum Yesus. Sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah jadi kalau Henokh dan Elia benar-benar naik ke sorga, maka hal ini berkontradiksi dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Atau kalau Yohanes pasal 3 ayat 13 ini benar sebagai acuan, maka apa yang dimaksud sebagai surga dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11 ketika menceritakan Elia naik ke surga? Rabanians ID mengatakan bahwa Yesus tuh diagung-agungkan karena Yesus naik ke surga. Tapi gini bro, Anda itu sebenarnya salah menyimpulkan bahwa Yesus tuh diagung-agungkan karena dia naik ke surga. Ya karena apa? Karena bukan karena dia naik ke surga itu diagung-agungkan. Tapi keseluruhannya. Baik dia lahir, baik dia membuat mujizat, dia kemudian mati, kemudian dia bangkit naik ke surga dan kemudian akan datang lagi ke dunia. Untuk menjemput semua orang yang percaya dan menjadi hakim bagi orang yang gak percaya. Nah, kalau kita lihat ini jelas bahwa keseluruhan yang kita kenal dengan Yesus itu semua penting, gak cuman kenaikan aja. Jadi paham ya? Jadi kalau kamu memframe dan mengatakan bahwa
Apa yang spesial dari Yesus? Nggak ada. Kalau cuman kenaikan kok diagung-agungkan. Bahkan dia mengatakan masih ada lagi yang naik ke surga selain Yesus. Kan dikatakan Henok dan Elia pun dia juga naik ke surga. Bener nggak? Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24 dijelaskan di situ bagaimana Henok dia bergaul karib dengan Allah dan kemudian dia diangkat ke surga. Nah, apa spesialnya Yesus? Toh Henok juga dia naik ke surga, Yesus juga naik ke surga. Bahkan dalam Ibrani 5 ayat 11 dijelaskan dengan baik di situ bagaimana Henok juga itu terangkat ke surga. Dijelaskan kembali dalam perjanjian baru. Jadi memang ada koneknya perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sebenarnya Henok spesial dong dibandingkan Yesus kalau cuma naik ke surga loh ya. Bahkan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang 11. Di situ bagaimana dikatakan Elia. Dia menaiki kereta sampai di surga. Dia diangkat juga. Loh, luar biasa kan. Jadi nggak cuman Yesus aja yang sebenarnya naik ke surga. Tapi ada Henok dan ada Elia. Rabbanians ID mencoba untuk membuat ini sama aja. Sama aja. Loh, menurut kalian ada bedanya nggak? Antara Henok, Elia dan juga Yesus Kristus. Ya jelas ada bedanya dong. Henok dan juga Elia nggak pernah mengalami yang namanya kematian. Jadi mereka tidak memasuki kualifikasi sebagai orang yang mengalahkan maut. Kenapa Yesus harus mati? Karena ketika dia mati, dia bisa bangkit sendiri, maka itu dia mengalahkan maut. Maut nggak berkuasa atas hidupnya, dia menang atas maut. Dan dia tidak mati lagi. Di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan di situ bagaimana Yesus tidak mati lagi. Setelah bangkit dia tidak mati lagi. Ini perbedaan juga dengan Lazarus. Lazarus, anak janda yang dibangkitkan juga. Nah, mereka dua itu dibangkitkan. Mereka melewati maut itu dibangkitkan, tapi mereka mati lagi. Bedanya Yesus tidak mati lagi. Makanya Yesus itu mengalahkan maut. Pertanyaannya, Lazarus mengalahkan maut enggak? Enggak. Pertanyaannya, Elia dan juga Henok mengalahkan maut enggak? Enggak. Mereka enggak mengalami maut. Mereka langsung naik ke surga. Jadi spesialan mana? Ya jelas spesialan Yesus. Dia buktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Nah makanya kenapa Yesus tuh enggak sekedar manusia biasa. Dia manusia tetapi dia juga Tuhan 100%. Sehingga maut pun tidak berkuasa atas dirinya. Yang ketiga, Rabbanians ID mencoba untuk menggiring opini di mana dikatakan bahwa Elia yang naik ke surga itu akan datang kembali ke dunia ini. Sehingga dia mengatakan bagaimana orang Yahudi itu tetap ada kursi kosong yang mana mengantisipasi Elia akan datang ke dunia. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial dari Yesus karena Elia yang akan datang. Nah, ini Rabbanians ID ini kelihatannya pinter dan sok pinter ya. Padahal dia coba baca Alkitab keseluruhan. Saya tanya, Rabbanian, kamu udah pernah baca Alkitab secara keseluruhan atau belum? Jujur. Pasti kamu belum pernah baca kan? Cuman comot-comot ayat pakai buku, kamu lihat ayat ini dan ikutin langkah-langkahnya kan? Nah saya kasih tahu, Elia yang dimaksud di situ tuh siapa sih? Dalam Maleakhi 4 ayat 5-6 dikatakan bagaimana Elia akan datang. Dan kemudian ketika kita lihat di perjanjian baru, Matius 17 ayat 9-13 ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Perhatikan ya, Elia harus datang dahulu. Kenapa dibilang begitu? Di ayat 11 jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata padamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi sebenarnya Elia sudah datang. Kenapa Yahudi tetap menyediakan kursi? Karena mereka nggak percaya Elia yang dijanjikan itu udah datang. Mesias yang dijanjikan udah datang. Itu perbedaannya. Tapi mereka menantikan itu. Dan sebenarnya di dalam pengajaran Alkitab ini Elia sudah datang. Lalu siapa Elia ini? Dikatakan di selanjutnya, dikatakan ayat 13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Elia yang dijanjikan sudah digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis yang dimaksud di dalam kitab Maleakhi itu. Jadi Rabbanian, kamu udah pernah baca ayat ini belum? Pasti belum kan? Makanya nggak ngerti.
Jadi kalau masih baca pendek-pendek, secomot-comot, ya jangan terlalu banyak bicara lah kamu itu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu kalau belum baca semuanya. Dan nggak akan ngerti, bahasa aja Quranmu gitu loh. Kalau mau belajar Alkitab baik-baik ya mari. Saya bimbing kamu belajar Alkitab. Tapi harus mau komitmen. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Semua kita akan baca. Saya bersedia bimbing kamu tuh. Belajar. Nanti di akhir sampai kita Wahyu baru kamu tentukan. Oh ternyata mana yang benar kan gitu. Kan gampang aja Rabbanian ID. Jangan jadi narasumber kalau ilmumu pun nggak sejauh itulah. Ada memang ya kadang-kadang orang itu ya, orang yang nggak ngerti apa-apa itu kadang-kadang merasa bahwa dirinya tahu banyak hal, padahal dia nggak tahu apa-apa karena malas cari tahu juga akhirnya. Lanjut ya. Nah di sini Rabbanian ID juga mengatakan, loh kok apa yang dikatakan ini bertentangan. Ada yang naik ke surga namanya Elia dan Henok, tapi kenapa dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan tidak ada yang naik selain daripada dia yang turun dari surga. Padahal Henok dan Elia udah naik. Nah, kita harus baca ini dalam konteksnya supaya kita ngerti. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah tentang kesaksian. Bagaimana Yesus menyaksikan kepada manusia yang ada di dunia ini bahwa, kalian tahu nggak, di tempat Bapakku tuh banyak tempat. Jadi surga itu gini-gini. Nah, yang bisa menjelaskan itu siapa? Mereka yang turun dari surga kan gitu. Nah, Yesus itu kan turun dari surga. Yang telah turun dari surga. Dan dia telah naik ke surga. Ya namanya juga dia adalah Tuhan gitu kan, mau turun naik surga terserah dia kan. Nah kalau pendeta yang ngomong jangan percaya, naik turun surga dia. Nah dikatakan di situ telah naik. Dan dia tahu tentang isi dalam surga itu. Makanya disampaikan tentang itu. Mari kita cek ya dalam konteksnya. Nikodemus menjawab, katanya bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerimanya. Yesus menyaksikan tentang Allah yang dia tahu dan dia lihat karena dia turun dari surga. Dia kan? Paham ya sampai sini? Nah dia menyaksikan itu. Dan juga dikatakan 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Yesus berkata tentang hal surgawi. Dan juga dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yesus ingin mengatakan bagaimana anak manusia itu, dia telah naik dan telah turun dari surga. Karena dia Allah dan dia penguasa dari surga itu. Makanya dia bisa mendeskripsikan, dia bisa menjelaskan dengan baik. Ini gak ada hubungannya dengan Elia dan Henok yang naik ke surga. Toh mereka gak turun dari surga juga gitu kan. Jadi gak usah ini di framing seakan-akan bertentangan. Sebenarnya pikiran Anda sendiri yang bertentangan dengan kebenaran. Iya gak? Kok dibilang begini, kok jadinya begini? Anda sendiri yang bingung dengan ajaran Anda sendiri sebenarnya. Kenapa bingung? Karena gini, Elia, Henok, Yesus sudah pasti masuk surga. Nah, yang jadi masalah ini kalau ada orang yang menjadi seorang tokoh agama tapi nggak menjamin orang-orang itu tuh masuk surga apa enggak. Yesus, Elia, Henok udah pasti dong di surga. Udahlah Mas Rabanian, nggak usah terlalu bingung. Belajar Alkitab baik-baik. Dan saya mau bimbing Mas untuk belajar baik-baik tuh Alkitab tuh. Dari Kejadian sampai Wahyu semua ya. Yang comot-comot. Gak bisa baca novel, kamu gak bisa potong-potong tulisannya doang. Kamu harus baca lengkap supaya tahu keseluruhannya. Benar gak? Jadi apakah Yesus tidak lebih spesial dari Henok dan juga Elia? Sorry bos. Yesus terlalu spesial dibandingkan mereka dua. Sederhananya, apakah mereka pernah bangkit dari kematian? Dan juga gak mati lagi? Jelas enggak. Hanya Yesus yang melakukan itu demi menyelamatkan kau dari hukuman dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.